Ini adalah sebuah cerita menara tua yang menyimpan sebuah lonceng kuno. Tidak ada yang tahu sejak kapan lonceng itu ada, tetapi legenda turun-temurun mengatakan bahwa siapapun yang membunyikannya akan membuka gerbang menuju dunia lain, dunia tempat roh-roh terjebak antara kehidupan dan kematian. Satria, seorang pemuda pemberani, menemukan dirinya terjebak dalam pusaran misteri ketika tanpa sengaja mendengar suara lonceng itu berbunyi di tengah malam. Mari lanjut ke cerita lengkapnya. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi oleh hutan lebat dan pegunungan berkabut, penduduk sering mendengar suara dentingan lonceng pada tengah malam. Namun, tak ada satupun yang tahu dari mana asalnya. Suaranya begitu nyaring dan menggema, seolah berasal dari menara tinggi, padahal di desa itu tidak pernah ada bangunan semacam itu. Orang-orang yang berani mencari sumber suara selalu kembali dengan wajah pucat dan mulut terkunci, enggan menceritakan apa yang mereka alami di dalam kegelapan. Seorang pemuda bernama Satria, yang dikenal sebagai orang pemberani di desa itu, memutuskan untuk mengungkap misteri tersebut. Ia tak percaya bahwa suara lonceng itu berasal dari dunia lain, seperti yang dikatakan orang-orang tua. Baginya, semua itu hanyalah ilusi yang diciptakan oleh ketakutan. Dengan tekad yang membara, ia bersiap untuk menyelidiki kebenaran di balik lonceng gaib yang selama ini menjadi momok di desa. Malam itu, ketika lonceng berbunyi lagi, Satria berjalan sendirian menuju hutan. Suara dentingannya terdengar semakin dekat setiap langkah yang ia ambil, seakan membimbingnya ke arah tertentu. Udara semakin dingin, kabut turun perlahan, dan pepohonan di sekitar mulai bergoyang tanpa ada hembusan angin. Ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari balik kegelapan. Langkahnya terhenti di sebuah tanah lapang yang dikelilingi oleh batu-batu besar. Di tengah lapangan itu berdiri sebuah lonceng raksasa berwarna hitam yang tampak berkarat, namun tetap mengeluarkan suara nyaring. Anehnya, tidak ada satupun tali atau pemukul yang menggoyangnya. Lonceng itu berbunyi dengan sendirinya, seolah-olah ada kekuatan gaib yang menggerakkannya. Satria merasa bulu kuduknya meremang. Saat ia melangkah mendekat, tanah di sekeliling lonceng tiba-tiba retak, mengeluarkan cahaya merah samar. Aroma anyir menyeruak dari celah-celah tanah yang terbuka, membuatnya melangkah mundur. Tiba-tiba, suara tawa lirih terdengar, bergema dari segala arah, membuat tubuhnya gemetar tanpa sebab yang jelas. Dari balik kabut, muncul bayangan hitam tinggi dengan mata berkilauan merah. Sosok itu melayang tanpa menyentuh tanah, mengeluarkan suara serak yang bertanya, "Mengapa kau datang ke sini, manusia?" Satria yang awalnya yakin bahwa ini hanya sekadar cerita rakyat, kini harus menghadapi kenyataan bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. Ketika ia mencoba berbicara, suaranya tercekat di tenggorokan. Bayangan itu semakin mendekat, dan lonceng kembali berdenting dengan ritme yang semakin cepat. Tiba-tiba, angin kencang bertiup, membuat dedaunan beterbangan seperti badai. Satria menutup matanya, berusaha menahan tubuhnya agar tidak terlempar oleh kekuatan tak kasat mata itu. Saat ia membuka mata, sosok itu telah lenyap, tetapi suara lonceng masih menggema. Tubuhnya gemetar, kakinya terasa berat untuk bergerak. Namun, ia tahu bahwa ini baru permulaan dari misteri yang harus ia pecahkan. Dengan segenap keberanian, ia bersumpah dalam hati bahwa ia tidak akan mundur sampai menemukan kebenaran di balik lonceng gaib ini. Satria berdiri terpaku di hadapan lonceng hitam raksasa yang berdenting tanpa sentuhan. Suara nyaringnya menusuk gendang telinga, menggema di seluruh hutan yang kini terasa lebih gelap dan mencekam. Ia mencoba mengumpulkan keberanian, menenangkan degup jantung yang berdegup kencang seakan hendak meledak. Rasa takut mulai merayapi pikirannya, tetapi ia tidak membiarkan dirinya dikuasai oleh ketakutan. Ada sesuatu yang harus ia ungkap, sesuatu yang telah lama disembunyikan oleh waktu dan kabut misteri. Angin dingin bertiup kencang, membawa bisikan halus yang terdengar seperti rintihan seseorang. Satria melangkah mundur. Matanya menelusuri bayangan-bayangan yang menari di balik pepohonan. Dalam remang cahaya bulan, ia melihat sesuatu yang mencengangkan. Tulisan-tulisan kuno yang terukir di dasar lonceng. Ukirannya terlihat sudah usang, tetapi masih cukup jelas untuk dibaca. Dengan hati-hati, ia menyentuhkan jemarinya ke permukaan logam yang dingin dan kasar itu. Saat jari-jarinya menyentuh ukiran tersebut, sebuah kilatan cahaya menyambar, membuatnya tersentak dan terjatuh ke tanah. Dalam sekejap, kepalanya dipenuhi oleh gambaran-gambaran aneh. Bayangan seorang lelaki tua berjubah hitam berdiri di hadapan sebuah menara batu.
Lelaki itu menggenggam sebuah lonceng kecil, membunyikannya, dan seketika tanah bergetar. Dari dalam bumi, muncul sosok-sosok hitam berwajah mengerikan. Mata mereka bersinar merah seperti bara api. Mereka bergerak dengan gerakan aneh, seperti bayangan yang terperangkap dalam pusaran angin. Satria terengah-engah saat kilatan itu menghilang. Ia menyadari bahwa yang baru saja ia lihat bukanlah sekadar ilusi, melainkan bagian dari sejarah kelam yang terhubung dengan lonceng gaib ini. Ia bangkit perlahan. Lututnya masih terasa lemas akibat pengalaman mengerikan yang baru saja ia alami. Ia mulai bertanya-tanya, apakah lonceng ini adalah alat pemanggil roh jahat? Apakah seseorang di masa lalu telah membangkitkan sesuatu yang seharusnya tidak boleh disentuh oleh dunia manusia? Langkahnya tertahan ketika suara lirih kembali terdengar dari dalam kabut. Suara itu seperti panggilan seseorang yang meminta pertolongan. Satria memicingkan mata, mencoba mencari sumbernya. Dari kejauhan, ia melihat bayangan seseorang berdiri di antara pepohonan. Sosok itu tampak samar, tetapi ia bisa melihat bahwa orang itu mengenakan pakaian lusuh. Wajahnya tertutup oleh rambut panjang yang berantakan. "Siapa kau?" Satria berseru, tetapi sosok itu tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam, seolah menunggu sesuatu. Dengan hati-hati, Satria melangkah mendekat, tetapi sebelum ia sampai di tempat bayangan itu berdiri, sosok tersebut lenyap begitu saja, meninggalkan udara yang semakin dingin dan aroma tanah basah yang aneh. Satria mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Misteri ini lebih dalam daripada yang ia bayangkan. Lonceng ini bukan sekadar benda tua yang terbengkalai di tengah hutan, melainkan sebuah penjaga rahasia yang telah lama terlupakan. Namun, jika memang begitu, apa yang sebenarnya disembunyikan di baliknya? Ketika ia berbalik untuk meninggalkan tempat itu, tanah di bawahnya bergetar. Suara dentingan lonceng semakin keras, seakan ada kekuatan yang berusaha keluar dari balik dimensi yang tak terlihat. Satria menahan napas, mencoba tetap tenang. Ia tahu bahwa ini baru permulaan, dan ia harus siap menghadapi apapun yang akan terjadi selanjutnya. Saat ia berlari kembali ke desa, pikirannya dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab. Ia harus mencari tahu lebih lanjut tentang sejarah lonceng ini. Ia harus bertemu dengan orang-orang tua di desa, orang-orang yang mungkin masih menyimpan sisa-sisa pengetahuan tentang kejadian yang telah lama terkubur oleh waktu. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa setiap jawaban yang ia temukan hanya akan membawanya lebih dalam ke dalam misteri yang mungkin tidak seharusnya ia usik. Keesokan paginya, Satria terbangun dengan tubuh yang terasa lelah dan pikiran yang masih dipenuhi oleh kejadian semalam. Suara lonceng itu masih terngiang di telinganya, berputar seperti gema tanpa henti. Ia merasa seolah masih berada di tengah hutan, dikelilingi kabut dan bisikan-bisikan halus yang tak terlihat. Dengan napas berat, ia bangkit dari tempat tidurnya, mengusap wajahnya yang basah oleh keringat dingin. Ia tahu bahwa misteri ini belum selesai, bahkan mungkin baru saja dimulai. Setelah memastikan dirinya cukup kuat untuk berjalan, Satria keluar dari rumah dan menuju ke rumah Pak Karta, salah satu sesepuh desa yang dikenal sebagai penyimpan cerita-cerita lama. Ia percaya bahwa jika ada seseorang yang mengetahui asal-usul lonceng gaib itu, maka orang itu adalah Pak Karta. Pria tua itu telah hidup lebih lama daripada siapapun di desa, dan konon pernah mengalami kejadian-kejadian aneh yang tidak bisa dijelaskan oleh akal manusia. Sesampainya di rumah Pak Karta, Satria mengetuk pintu dengan hati-hati. Tak lama kemudian, pintu kayu tua itu terbuka, memperlihatkan wajah keriput dan mata tajam milik pria tua itu. Pak Karta mengamati Satria dengan pandangan penuh selidik sebelum akhirnya mengangguk, seolah sudah tahu alasan pemuda itu datang. Tanpa berkata sepatah kata pun, ia mempersilakan Satria masuk ke dalam rumahnya yang dipenuhi oleh bau dupa dan kitab-kitab tua yang berserakan di atas meja kayu besar. Satria duduk di hadapan Pak Karta, merasa sedikit gelisah. Ia mengumpulkan keberanian sebelum akhirnya berkata, "Pak, saya ingin tahu tentang lonceng di hutan. Saya mendengarnya berbunyi dan saya melihat sesuatu." Ia tidak tahu apakah ia sebaiknya menceritakan semua yang ia alami semalam, tetapi tatapan tajam Pak Karta membuatnya merasa bahwa pria tua itu sudah mengetahui lebih banyak dari yang ia kira. Pak Karta menghela napas panjang sebelum akhirnya berbicara. "Kau sudah melihatnya, ya?" katanya dengan suara berat. "Itu bukan sekadar lonceng biasa, Satria. Itu adalah lonceng pemanggil." Pria tua itu berhenti sejenak.
menatap ke jendela seolah mengenang sesuatu dari masa lalu. Dulu, ratusan tahun yang lalu, desa ini memiliki sebuah menara lonceng besar di tengahnya. Menara itu dibangun oleh seorang pertapa sakti bernama Ki Jayanegara. Ia bukan orang sembarangan. Ia memiliki ilmu yang sangat tinggi dan dipercaya mampu berkomunikasi dengan makhluk dari dunia lain. Satria menelan ludah. Cerita ini semakin menarik, tetapi juga semakin menakutkan. Ia tak menyangka bahwa ada sejarah kelam yang tersembunyi di balik suara lonceng yang selama ini menghantui desa. Ia semakin fokus mendengarkan ketika Pak Karta melanjutkan ceritanya. Ki Jayanegara membangun menara itu bukan untuk kebanggaan, melainkan untuk menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib, lanjut Pak Karta. Ia tahu bahwa ada batas yang tidak boleh dilanggar, bahwa ada makhluk yang tidak seharusnya dipanggil. Tetapi suatu malam, seorang muridnya yang bernama Wira melanggar larangan itu. Ia membunyikan lonceng dengan mantra yang salah, dan seketika gerbang antara dunia ini dan dunia mereka terbuka. Satria menahan napas. Ia bisa membayangkan kejadian itu dengan jelas. Langit yang berubah gelap, suara gemuruh yang mengguncang bumi, dan makhluk-makhluk yang melompat keluar dari celah yang tak kasat mata. Pak Karta menggeleng pelan, seolah masih bisa merasakan ketakutan yang dialami oleh orang-orang saat itu. Desa ini hampir hancur, Satria, kata Pak Karta dengan suara parau. Makhluk-makhluk itu berkeliaran, membawa kehancuran dan kutukan. Ki Jayanegara berusaha mengunci mereka kembali, tetapi Wira sudah terlalu jauh terperangkap dalam kekuatan yang ia lepaskan. Dengan sisa tenaganya, Ki Jayanegara memanggil hujan petir yang menghancurkan menara itu dan mengubur loncengnya di dalam tanah. Ia berharap bahwa lonceng itu tidak akan pernah ditemukan lagi. Tetapi kini lonceng itu berbunyi lagi, pikir Satria. Itu berarti segel yang dibuat oleh Ki Jayanegara mulai melemah, atau mungkin ada seseorang yang tanpa sadar telah membangkitkan kekuatan itu kembali. Lalu apa yang harus saya lakukan, Pak? Tanyanya dengan nada khawatir. Apakah ada cara untuk menghentikannya? Pak Karta menatapnya lama sebelum akhirnya berkata, jika lonceng itu berbunyi lagi, itu berarti sesuatu sedang bangkit. Dan jika kau benar-benar ingin menghentikannya, kau harus menemukan jejak terakhir Ki Jayanegara. Satria merasakan hawa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Jejak terakhir Ki Jayanegara? Apakah itu berarti ia harus mencari sesuatu yang telah terkubur selama ratusan tahun? Namun, ia tahu bahwa ia tidak bisa mundur sekarang. Jika suara lonceng itu terus berlanjut, maka desa ini mungkin akan mengalami kejadian yang lebih buruk daripada sekadar suara aneh di tengah malam. Dengan tekad yang mulai menguat, ia mengangguk pada Pak Karta. Saya akan menemukannya, katanya dengan suara mantap. Ia tidak tahu bahaya apa yang menunggunya. Tetapi satu hal yang pasti, perjalanannya baru saja dimulai. Malam mulai merayap ketika Satria meninggalkan rumah Pak Karta. Langkahnya berat. Pikirannya dipenuhi oleh cerita tentang Ki Jayanegara dan muridnya, Wira. Jika benar lonceng itu telah berbunyi kembali, maka sesuatu yang lebih besar sedang mengancam. Pak Karta menyebutkan bahwa untuk menghentikan kebangkitan kekuatan dari dunia lain, ia harus menemukan jejak terakhir Ki Jayanegara. Tapi di mana jejak itu berada? Seberapa jauh harus ia jelajahi untuk menemukannya? Angin dingin berembus, menggoyangkan ranting-ranting pepohonan di sepanjang jalan setapak. Desa telah sepi, hanya cahaya lentera dari beberapa rumah yang masih menyala. Orang-orang di sini tahu bahwa malam bukanlah waktu yang aman untuk berkelana, terutama setelah suara lonceng itu terdengar kembali. Satria merapatkan jubahnya, menghembuskan napas panjang, dan mempercepat langkahnya. Ia harus mencari petunjuk, dan satu-satunya tempat yang bisa menjadi titik awal adalah reruntuhan tua di tepi desa, tempat yang sudah lama dianggap terlarang. Dulu, reruntuhan itu adalah bagian dari bangunan besar yang konon merupakan tempat tinggal Ki Jayanegara. Namun, setelah peristiwa hancurnya menara lonceng, bangunan itu mulai ditinggalkan, ditelan waktu dan legenda kelam. Tidak ada yang berani mendekat, karena dipercaya bahwa roh-roh yang pernah dibangkitkan oleh Wira masih bersemayam di sana. Tetapi bagi Satria, tempat itu mungkin menyimpan jawaban yang ia cari. Ketika ia tiba di sana, suasana begitu sunyi, seolah-olah tempat itu berada di dunia lain. Reruntuhan tersebut kini hanya berupa sisa-sisa dinding batu yang tertutup lumut dan akar pohon yang menjalar liar. Di tengah-tengah bangunan yang roboh, terdapat sebuah altar batu yang hampir terkubur oleh tanah dan dedaunan kering.
Satria melangkah mendekat dengan hati-hati, mencoba mencari tanda atau simbol yang bisa membantunya menemukan jejak Ki Jayanegara. Tangannya menyentuh permukaan batu yang kasar dan dingin. Ia merasakan ada sesuatu yang berbeda di sana, goresan-goresan aneh yang menyerupai aksara kuno. Meskipun tidak sepenuhnya mengerti arti dari tulisan itu, ia bisa mengenali satu kata yang berulang kali muncul, gerbang terlarang. Kata-kata itu menggema dalam pikirannya, menimbulkan perasaan gelisah yang semakin besar. Satria mengingat kembali cerita Pak Karta. Gerbang antara dunia manusia dan dunia gaib telah dibuka oleh kesalahan Wira. Jika memang demikian, apakah gerbang itu masih ada? Apakah tempat ini merupakan salah satu pintu menuju dunia yang tak terlihat itu? Ia tidak tahu pasti, tetapi perasaannya mengatakan bahwa ia semakin dekat dengan kebenaran. Tiba-tiba, udara di sekitar altar terasa lebih berat. Suara gemerisik terdengar dari balik reruntuhan, seperti langkah seseorang atau sesuatu yang mengintainya dari dalam kegelapan. Satria menahan napas. Matanya berusaha menembus kegelapan yang menyelimuti sudut-sudut reruntuhan. Apakah ada seseorang yang mengikutinya? Ataukah ini hanya permainan pikirannya sendiri? Langkah itu semakin mendekat, dan sebelum ia sempat bereaksi, suara lirih terdengar di telinganya. "Pergi dari sini sebelum terlambat." Suara itu seperti bisikan angin, tetapi penuh dengan rasa putus asa dan ketakutan. Satria tersentak mundur. Jantungnya berdetak cepat. Ia mencoba mencari sumber suara itu, tetapi tidak ada siapapun di sana. Ia tahu bahwa ini bukan sekadar ilusi. Ada sesuatu, atau seseorang, yang ingin memperingatkannya. Tapi mengapa? Jika tempat ini memang berbahaya, mengapa ada pesan yang ditinggalkan di altar? Dan jika gerbang itu benar-benar ada, apakah ia cukup siap untuk menghadapi apa yang tersembunyi di baliknya? Namun, ketakutan tidak cukup untuk menghentikannya. Ia datang ke sini untuk mencari jawaban, dan ia tidak akan mundur begitu saja. Dengan tangan yang masih gemetar, ia mencoba mengingat setiap goresan pada altar dan berpikir keras tentang langkah selanjutnya. Jika memang ada gerbang yang harus ditemukan, maka ia harus mencari petunjuk lebih jauh, mungkin di tempat yang lebih dalam, di tanah yang lebih gelap dari sekadar reruntuhan ini. Dalam keheningan yang mencekam, Satria menguatkan tekadnya. Langkah berikutnya sudah jelas. Ia harus menemukan gerbang terlarang itu, sebelum suara lonceng itu membawa sesuatu yang lebih mengerikan ke dunia manusia. Satria berdiri di antara reruntuhan tua dengan pikiran yang berputar-putar, mencoba mencerna segala sesuatu yang telah ia temukan. Tulisan pada altar, bisikan misterius yang memperingatkannya, serta suara langkah yang terdengar seolah datang dari kegelapan yang tak kasat mata. Setiap tanda seakan menuntunnya menuju sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang telah lama tersembunyi dan menunggu untuk ditemukan. Tapi di mana gerbang terlarang itu berada? Apakah ia benar-benar ada? Atau hanya bagian dari legenda yang diceritakan turun-temurun? Dengan napas yang berat, Satria melangkah mengitari altar, mencari petunjuk lebih lanjut. Kakinya menyentuh tanah yang terasa berbeda, lebih lunak dibandingkan sekelilingnya. Rasa ingin tahu membawanya untuk menggali sedikit dengan tangannya, dan tak lama kemudian ia menemukan sesuatu yang tertutup debu dan akar-akar kecil. Sebuah batu datar, lebih besar dari batu-batu lainnya, dengan ukiran yang samar-samar masih bisa terlihat. Ia mengusap permukaannya, dan sekali lagi, aksara kuno itu muncul. Namun, kali ini bukan hanya kata-kata, melainkan sebuah simbol yang menyerupai pintu dengan bayangan yang berdiri di baliknya. Dada Satria berdebar kencang. Jika ini adalah tanda keberadaan gerbang terlarang, maka ia telah menemukan sesuatu yang benar-benar penting. Ia mencoba mendorong batu itu, berharap ada mekanisme tersembunyi yang bisa membukanya. Tapi batu itu tetap kokoh di tempatnya. Ia menghela napas, merasa bahwa ini tidak akan semudah yang ia bayangkan. Ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang belum ia pahami sepenuhnya. Tiba-tiba, angin berembus lebih kencang, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang lebih asing, bau dupa yang samar. Satria menoleh ke sekelilingnya, merasa ada perubahan di udara. Suasana menjadi lebih berat, seolah-olah tempat ini bukan lagi bagian dari dunia nyata. Dalam keheningan yang mencekam, suara langkah kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Dari bayangan reruntuhan, muncul sosok yang tidak ia kenali. Seorang lelaki tua,
dengan jubah lusuh yang menyapu tanah, matanya tajam seperti menembus jiwa. Wajahnya penuh kerutan, namun ada wibawa yang mengelilinginya, seolah ia bukan sekadar manusia biasa. Ia berdiri di hadapan satria, mengamati pemuda itu dengan tatapan yang sulit diartikan. "Kau telah menemukan tempat ini," suara lelaki itu terdengar dalam, seperti gaung yang berasal dari masa lalu. "Tapi apakah kau siap menghadapi apa yang tersembunyi di balik gerbang itu?" Satria menelan ludah. Ia tidak tahu siapa orang ini, tapi firasatnya mengatakan bahwa lelaki tua ini bukan sekadar penduduk desa biasa. "Saya mencari jawaban," ucapnya, mencoba menahan kegelisahan dalam suaranya. Lonceng gaib telah berbunyi kembali. "Saya ingin tahu kebenarannya." Lelaki tua itu mengangguk pelan. Lonceng itu bukan sekadar tanda bahaya. Ia adalah pemanggil, sebuah seruan bagi mereka yang telah lama terkurung dalam dunia yang berbeda. Jika kau mendengarnya, maka itu berarti gerbang ini telah mulai terbuka. Dan jika gerbang ini terbuka, ia berhenti sejenak, menatap dalam-dalam ke arah Satria. Sesuatu akan keluar. Satria merasakan tubuhnya menegang. Ia tahu bahwa ia telah melangkah ke dalam sesuatu yang jauh lebih besar dari yang ia duga. "Apa yang harus saya lakukan?" tanyanya dengan suara yang bergetar halus. Lelaki tua itu menatapnya lama sebelum menjawab. "Gerbang ini tidak bisa dibuka oleh manusia biasa. Hanya mereka yang memiliki darah yang terkait dengan masa lalu yang dapat membangkitkannya sepenuhnya. Tapi jangan salah, anak muda. Jika kau memilih untuk melanjutkan perjalanan ini, maka kau harus bersiap menghadapi apa yang menunggumu di baliknya." Satria mengangguk. Meskipun dalam hatinya masih ada keraguan yang bergema. Ia tidak tahu apakah ia benar-benar memiliki hubungan dengan masa lalu yang dimaksud oleh lelaki tua ini. Namun, satu hal yang pasti, ia tidak bisa mundur sekarang. Lelaki tua itu melangkah maju, tangannya terangkat perlahan. Ia menyentuh batu besar yang tadi ditemukan Satria, dan tiba-tiba, udara di sekitar mereka bergetar. Cahaya redup muncul dari celah batu itu, membentuk pola yang semakin lama semakin jelas. Lalu, suara rendah bergema dari dalam tanah, suara gerbang yang mulai terbuka. Satria menahan napas saat batu besar itu bergerak, menggeser tanah di sekelilingnya. Sebuah celah hitam terbuka, menyerupai pintu yang mengarah ke dunia yang tidak ia kenali. Udara dingin keluar dari dalamnya, membawa serta bisikan-bisikan samar yang tidak bisa ia pahami. "Gerbang terlarang," lelaki tua itu berbisik. "Kini ia telah terbuka." Satria menatap ke dalam kegelapan itu, merasakan ketegangan yang menyelimuti tubuhnya. Ia tahu bahwa keputusan telah dibuat. Tidak ada jalan kembali. Ia melangkah maju. Dengan langkah yang berat, Satria memasuki celah gelap yang terbuka di hadapannya. Udara dingin langsung menyergap kulitnya, mengirimkan getaran tak kasat mata yang menjalar hingga ke tulang. Kegelapan di balik gerbang itu bukan sekadar bayangan biasa, melainkan kehampaan yang terasa begitu dalam, seolah dunia di dalamnya telah lama terputus dari cahaya. Setiap langkah yang ia ambil terasa seperti menembus dimensi lain, menapaki tanah yang asing dengan gravitasi yang sedikit berbeda. Suara-suara samar mulai berbisik di telinganya, bukan dari satu arah, melainkan dari segala penjuru, seolah tempat ini hidup dengan keberadaan yang tak terlihat. Lelaki tua yang membukakan gerbang itu tetap berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan ekspresi yang sulit diartikan. Ia tidak ikut melangkah masuk, seakan sadar bahwa tempat ini bukanlah untuknya. "Jangan biarkan ketakutan menguasaimu," katanya perlahan. Suaranya beresonansi di dalam ruangan yang kini menyelimuti Satria. "Di dalam sana, realitas akan berubah. Apa yang kau lihat, dengar, dan rasakan mungkin bukan kenyataan sesungguhnya. Tapi ingatlah satu hal, jika kau kehilangan jati dirimu, kau tidak akan pernah bisa kembali." Satria menelan ludahnya, tapi ia tak berhenti. Rasa ingin tahu dan keberanian yang mengantarkannya ke titik ini lebih besar dari ketakutan yang menggerogoti hatinya. Ia melangkah lebih jauh ke dalam kegelapan, membiarkan tubuhnya ditelan oleh bayangan pekat yang menari di sekelilingnya. Semakin jauh ia berjalan, semakin ia merasakan perubahan yang aneh. Langkahnya terasa lebih ringan, udara di sekitarnya semakin dingin, dan suara detak jantungnya sendiri bergema seperti guntur di dalam gua. Tiba-tiba, ia merasakan permukaan tanah yang diinjaknya berubah. Dari batu yang keras dan berdebu, kini kakinya menginjak sesuatu yang terasa lembut,
hampir seperti pasir, tapi lebih padat. Ia menunduk, mencoba melihat dengan jelas, tapi cahaya di tempat ini terlalu redup. Namun, ketika tangannya menyentuh permukaan itu, jantungnya hampir berhenti berdetak. Tanah ini bukan tanah biasa. Ia menyentuh sesuatu yang menyerupai tangan manusia, kaku dan dingin, seolah telah lama terkubur di dalam tempat ini. Satria mundur selangkah, napasnya memburu. Ia berusaha menenangkan pikirannya, meyakinkan dirinya bahwa mungkin itu hanya ilusi seperti yang dikatakan oleh lelaki tua tadi. Tapi sebelum ia bisa mengendalikan pikirannya, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Dari kegelapan di depannya, muncul sepasang mata merah yang berkilat. Mata itu tak memiliki kelopak, hanya bola bercahaya yang menatapnya dengan tajam. Perlahan, dari balik bayangan, sesosok makhluk muncul. Tingginya lebih dari manusia biasa, tubuhnya kurus dengan kulit yang tampak seperti arang hangus. Makhluk itu tidak bergerak, hanya berdiri di tempatnya, memperhatikan Satria dengan tatapan yang penuh arti. Namun, saat Satria mencoba melangkah mundur, makhluk itu membuka mulutnya, bukan untuk berbicara, tapi untuk mengeluarkan suara yang lebih mengerikan dari segala hal yang pernah ia dengar. Jeritan panjang melengking memenuhi ruangan, membuat kepala Satria berdenyut sakit. Suara itu bukan hanya suara biasa, melainkan panggilan dari sesuatu yang lebih tua, sesuatu yang telah lama tertidur di dalam tempat ini. Dari segala penjuru, bayangan mulai bergerak. Sosok-sosok lain bermunculan dari dalam gelap, masing-masing dengan mata merah yang menyala, mengelilingi Satria dari segala arah. Mereka bergerak dengan gerakan yang aneh, tidak melangkah, tapi meluncur seolah tidak memiliki berat. Udara di sekelilingnya semakin dingin, dan Satria mulai merasakan sesuatu yang lebih buruk. Tubuhnya menjadi berat, seolah kekuatan di tempat ini mencoba menahannya. Dalam kepanikan, Satria mengingat apa yang dikatakan lelaki tua tadi. Jangan kehilangan jati dirimu. Kata-kata itu menggema dalam benaknya, seolah memberi peringatan terakhir. Ia menutup matanya sejenak, mencoba menarik napas dalam-dalam. Jika ini semua adalah ilusi, maka ia tidak boleh membiarkan rasa takut menguasainya. Jika ia tenggelam dalam kepanikan, ia mungkin tidak akan pernah bisa keluar dari tempat ini. Dengan tekad yang baru, ia membuka matanya kembali dan menghadapi sosok-sosok yang kini semakin mendekat. Tangannya terkepal, kakinya berdiri lebih mantap. Ia menatap makhluk yang paling dekat dengannya dan berbisik, "Aku tidak takut." Tiba-tiba, sesuatu berubah. Suara jeritan itu berhenti. Sosok-sosok di sekelilingnya tampak ragu. Cahaya redup yang sebelumnya hanya berupa semburat samar kini mulai menguat. Seperti ada kekuatan lain yang merespons keberanian Satria. Bayangan-bayangan itu mulai mundur. Mata merah mereka meredup perlahan. Satria menyadari sesuatu. Tempat ini memang penuh dengan kegelapan. Tapi kegelapan itu hanya bisa menguasai mereka yang membiarkan dirinya dikendalikan oleh ketakutan. Jika ia bisa bertahan, jika ia bisa mempertahankan kesadarannya, maka ia mungkin memiliki kesempatan untuk keluar. Perlahan, ia melangkah maju. Kegelapan di depannya mulai bergetar, seperti ombak yang terganggu oleh batu yang dilempar ke dalamnya. Dengan setiap langkahnya, suara gemuruh terdengar dari kejauhan, seolah tempat ini mulai kehilangan kendali atas dirinya. Ia tahu bahwa ia belum keluar dari bahaya, tapi untuk pertama kalinya sejak memasuki gerbang ini, ia merasa bahwa ia memiliki peluang. Di ujung kegelapan, sesuatu bersinar redup. Sebuah pintu lain, mungkin jalan keluar, atau mungkin hanya awal dari sesuatu yang lebih besar. Tapi Satria tidak punya pilihan lain. Dengan langkah mantap, ia berjalan menuju cahaya itu, berharap bahwa apapun yang menunggunya di baliknya akan membawa jawaban atas misteri yang selama ini ia cari. Saat Satria melangkah menuju cahaya yang berpendar samar, langkahnya terasa lebih berat dari sebelumnya. Seolah ada tangan-tangan tak terlihat yang berusaha menariknya kembali ke dalam kegelapan yang baru saja ia tinggalkan. Meski jantungnya berdegup kencang, ia menolak untuk berbalik. Cahaya di hadapannya tampak seperti satu-satunya harapan yang tersisa, dan ia tidak akan mundur setelah sejauh ini. Setiap napas yang ia hirup dipenuhi dengan udara dingin yang menusuk, membawa aroma tanah basah yang aneh, seperti sesuatu yang telah lama terkubur akhirnya terbuka kembali. Setelah beberapa langkah yang terasa seperti perjalanan berabad-abad, Satria akhirnya mencapai pintu bercahaya itu. Begitu tangannya menyentuh permukaannya, kilatan cahaya menyambar sekelilingnya, menghapus sisa-sisa bayangan yang masih berusaha mengejarnya.
Seketika, ia merasa tubuhnya melayang, jatuh ke dalam kehampaan yang membuatnya kehilangan orientasi. Namun, sebelum ia bisa berteriak, ia mendapati dirinya berdiri di sebuah tempat yang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Di hadapannya, kini terbentang sebuah ruangan luas dengan langit-langit tinggi yang dihiasi ukiran kuno. Pilar-pilar batu menjulang megah, masing-masing dipenuhi dengan simbol-simbol yang tampak seperti aksara kuno yang sudah lama terlupakan. Di tengah ruangan itu, berdiri sebuah lonceng besar berwarna perak kehitaman, menggantung tanpa rantai, melayang di udara dengan aura mistis yang menyelimutinya. Lonceng itu tampak kuno, dengan permukaannya yang penuh dengan pahatan yang menggambarkan peristiwa-peristiwa misterius yang tidak ia pahami. Namun, yang membuat Satria merinding bukan hanya keberadaan lonceng itu, melainkan suara samar yang menggema di seluruh ruangan. Bukan suara dentang logam yang biasa terdengar dari sebuah lonceng, melainkan bisikan-bisikan halus yang mengalir seperti angin, menyelusup ke dalam pikirannya. Bisikan itu berbicara dalam bahasa yang asing, namun entah bagaimana, ia bisa memahami maksudnya, seakan ada sesuatu yang ingin diceritakan oleh lonceng itu kepadanya. Dengan hati-hati, Satria melangkah lebih dekat. Tangannya terulur, ingin menyentuh permukaan lonceng itu, namun sebelum jari-jarinya menyentuhnya, sebuah suara menggelegar menghentikannya. Berhenti! Suara itu bergema di seluruh ruangan, membuat udara di sekitarnya bergetar. Dari bayangan di sudut ruangan, muncul sosok berjubah hitam dengan wajah tersembunyi di balik tudungnya. Suara itu dalam dan penuh wibawa, seperti milik seseorang yang telah hidup selama berabad-abad. "Apakah kau tahu apa yang sedang kau hadapi?" tanya sosok itu, melangkah mendekat dengan gerakan yang hampir tidak terdengar. Lonceng ini bukan sekadar benda biasa. Ia adalah penjaga rahasia yang telah terkubur selama ribuan tahun. Suara yang kau dengar bukan sekadar gema dari masa lalu, melainkan bisikan dari jiwa-jiwa yang terikat padanya. Satria menelan ludah. "Aku harus mengetahui kebenarannya," katanya dengan suara mantap. "Aku harus tahu mengapa lonceng ini berbunyi, dan apa yang tersembunyi di balik misterinya." Sosok berjubah hitam itu menghela napas panjang. "Jika itu yang kau inginkan, maka bersiaplah, karena jawaban yang akan kau temukan mungkin bukan sesuatu yang ingin kau dengar." Ia mengangkat tangannya, dan seketika, cahaya keemasan muncul dari lantai, membentuk lingkaran yang mengelilingi mereka. Dari dalam lingkaran itu, bayangan-bayangan mulai bermunculan, membentuk gambaran dari masa lalu. Di hadapan Satria, terbentang pemandangan sebuah kerajaan kuno yang megah, dengan menara-menara tinggi yang berkilauan di bawah sinar matahari. Namun, keindahan itu tidak bertahan lama. Dalam sekejap, langit berubah menjadi kelam, dan angin badai mulai mengamuk. Dari puncak salah satu menara, lonceng yang sama dengan yang ada di ruangan ini terlihat berguncang hebat, seakan berusaha membunyikan dirinya sendiri. Teriakan dan jeritan memenuhi udara saat bayangan-bayangan hitam muncul dari dalam tanah, menelan segala sesuatu yang ada di sekitar mereka. Kota yang megah itu hancur dalam hitungan menit, menyisakan hanya runtuhan dan kesunyian yang mencekam. Lonceng itu terus berdentang, suaranya semakin lama semakin menyayat, seakan menandai kehancuran yang tak terhindarkan. Satria menyaksikan semuanya dengan mata yang melebar. "Apa yang terjadi?" tanyanya dengan suara bergetar. Sosok berjubah itu menatapnya dengan tajam. "Lonceng ini adalah bagian dari kutukan kuno. Dahulu, kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja yang haus akan kekuasaan. Ia mencoba memanfaatkan kekuatan lonceng ini untuk mengendalikan dunia, tanpa menyadari bahwa lonceng ini bukan alat yang bisa digunakan sesuka hati. Setiap dentang yang ia bunyikan membuka celah antara dunia manusia dan dunia arwah, membiarkan entitas-entitas dari dimensi lain memasuki dunia ini." Satria menggigit bibirnya. Dan sekarang lonceng ini berbunyi lagi. Berarti ada sesuatu yang kembali bangkit. Sosok itu mengangguk perlahan. Lonceng ini tidak akan berbunyi tanpa alasan. Seseorang, atau sesuatu, telah membangunkan kekuatan yang selama ini tersembunyi. Jika kau ingin menghentikan bencana yang sama terjadi lagi, kau harus mencari tahu siapa yang telah membunyikan lonceng ini dan menghentikannya sebelum terlambat. Satria menarik napas dalam-dalam. Ia tahu bahwa perjalanannya masih jauh dari selesai. Jika lonceng ini benar-benar menyimpan kutukan yang bisa menghancurkan dunia, maka ia tidak bisa membiarkan sejarah terulang kembali. Dengan tekad yang semakin membara,
Ia bersiap untuk melangkah ke dalam misteri yang lebih dalam lagi, misteri yang mungkin akan mengubah hidupnya selamanya. Setelah mendengar penjelasan dari sosok berjubah hitam, Satria merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar rasa penasaran. Ia merasa bertanggung jawab. Lonceng gaib yang telah membangkitkan entitas-entitas dari dunia lain bukan sekadar benda mistis tanpa tujuan, melainkan sebuah simbol dari keserakahan dan kesalahan masa lalu. Jika ia tidak segera bertindak, sejarah kehancuran yang terukir dalam bayangan tadi akan kembali menjadi kenyataan. Dengan tekad yang semakin kuat, ia menatap sosok berjubah hitam itu dan bertanya dengan suara tegas, "Apa yang harus aku lakukan?" Sosok itu diam sejenak, seolah menimbang-nimbang apakah Satria benar-benar siap menghadapi kebenaran yang lebih kelam. Akhirnya, ia mengangkat tangannya dan mengarahkannya ke lantai. Seketika, cahaya keemasan kembali muncul, tetapi kali ini membentuk simbol aneh yang bersinar dengan intensitas yang semakin kuat. "Kau harus menemukan siapa yang telah membunyikan lonceng ini," kata sosok itu. "Tapi ingat, mereka bukan manusia biasa. Mereka adalah bagian dari rahasia yang telah terkubur selama berabad-abad." Satria mengangguk tanpa ragu. Ia kemudian melangkah melewati lingkaran cahaya, dan tiba-tiba tubuhnya terasa ringan seakan-akan ditarik oleh kekuatan yang tidak terlihat. Dunia di sekitarnya berputar dengan cepat, hingga akhirnya ia merasa menapak di tanah yang berbeda. Saat ia membuka matanya, ia mendapati dirinya berdiri di sebuah desa tua yang tampak sepi, dengan rumah-rumah kayu yang lapuk dan jalanan yang diselimuti kabut tebal. Udara di tempat ini terasa aneh, dingin, tetapi tidak seperti dinginnya malam biasa. Satria berjalan perlahan, mencoba memahami tempat apa yang sedang ia datangi. Tiba-tiba, dari balik kabut, muncul seorang pria tua dengan mata yang penuh kebijaksanaan. Rambutnya yang telah memutih terlihat seperti embun beku di musim dingin, dan jubahnya yang panjang menyapu tanah saat ia melangkah mendekati Satria. "Aku telah menunggumu," kata pria tua itu dengan suara lirih, seolah ia sudah mengetahui bahwa Satria akan datang. Satria terkejut. "Siapa kau?" tanyanya. Pria itu tersenyum samar. "Aku adalah penjaga rahasia terakhir dari desa ini. Tempat ini dahulu merupakan pusat peradaban yang pernah mencoba mengendalikan kekuatan lonceng gaib. Namun, kesombongan mereka membawa kehancuran, dan kini yang tersisa hanyalah runtuhan kenangan yang tertutupi kabut." Satria merasa bulu kuduknya meremang. "Jadi kau tahu tentang lonceng itu?" Pria itu mengangguk. "Lebih dari yang kau kira. Lonceng gaib itu tidak berbunyi dengan sendirinya. Ada seseorang yang telah membangunkannya, dan aku yakin orang itu masih berada di sekitar sini." Ia kemudian menatap Satria dalam-dalam. "Jika kau ingin menemukan pelakunya, kau harus siap menghadapi kebenaran yang mungkin tidak kau duga." Satria merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Ia menatap sekeliling, mencoba mencari petunjuk yang mungkin bisa membawanya lebih dekat ke pelaku. Namun, yang ia lihat hanyalah rumah-rumah kosong dan bayangan yang bergerak samar di antara kabut. "Bagaimana aku bisa menemukannya?" tanyanya. Pria tua itu mengangkat tongkatnya dan mengetuk tanah dengan pelan. Seketika, tanah di depan mereka bergetar, dan dari dalam tanah itu muncul sebuah cermin besar yang berkilauan dengan cahaya keunguan. "Cermin ini akan menunjukkan kepadamu bayangan dari mereka yang telah bersentuhan dengan lonceng itu," kata pria tua tersebut. "Tetapi berhati-hatilah, karena bayangan yang kau lihat mungkin bukan hanya sekadar ilusi." Satria menelan ludah. Lalu dengan langkah mantap ia mendekati cermin itu. Begitu ia menatap permukaannya, pemandangan di dalamnya mulai berubah. Ia melihat seseorang berdiri di atas menara tua, sosoknya terselubung dalam kain gelap, dengan tangan yang terulur ke arah lonceng gaib. Orang itu tampak berbisik sesuatu, dan seketika, lonceng itu berguncang dan mengeluarkan suara nyaring yang menusuk hingga ke dalam tulang. Namun yang membuat Satria terkejut bukanlah suara lonceng itu, melainkan wajah yang terlihat jelas saat kain gelap itu tersingkap. Sosok itu bukan orang asing baginya. Ia adalah seseorang yang pernah ia temui sebelumnya dalam perjalanannya. "Tidak mungkin," gumamnya dengan suara tercekat. Pria tua di sebelahnya menatapnya dengan penuh pemahaman. "Sekarang kau tahu siapa yang telah membunyikan lonceng itu. Tapi pertanyaannya, apakah kau siap untuk menghadapi orang itu?" Satria menggeleng perlahan. Bukan karena ia tidak siap, tetapi karena ia tidak pernah membayangkan bahwa orang yang bertanggung jawab atas kekacauan ini adalah seseorang yang memiliki hubungan dengannya. Ia mengepalkan tangannya,
mencoba menenangkan diri. Aku harus menghentikannya, apapun yang terjadi. Pria tua itu menghela napas panjang. Jika itu keputusanmu, maka perjalananmu akan menjadi semakin sulit. Kau akan menghadapi lebih banyak rintangan daripada yang kau bayangkan. Tapi jika kau memiliki keberanian untuk menghadapi kebenaran, maka kau mungkin bisa mengubah takdir yang telah ditentukan. Satria menatap ke dalam cermin sekali lagi, memastikan bahwa ia tidak salah melihat. Sosok di dalamnya kini menatap balik kepadanya, dengan mata yang dipenuhi dengan sesuatu yang lebih dari sekadar niat jahat. Ada kepedihan yang tersembunyi di dalamnya. Apakah mungkin orang itu memiliki alasan di balik perbuatannya? Apakah mungkin lonceng itu bukan sekadar alat pemanggil arwah, tetapi juga sebuah kunci untuk sesuatu yang lebih besar? Ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk mengetahui jawabannya adalah dengan menghadapi orang itu sendiri. Dengan tekad yang semakin menguat, ia mengalihkan pandangannya dari cermin dan menatap pria tua itu. Katakan padaku di mana aku bisa menemukannya. Pria itu tersenyum samar, lalu mengangkat tongkatnya sekali lagi. Ikuti bayanganmu sendiri, dan kau akan menemukan jalanmu. Saat kata-kata itu terucap, kabut di sekeliling desa mulai bergerak, membentuk jalan yang menuju ke sebuah tempat yang lebih dalam di antara pepohonan gelap. Satria menarik napas dalam, lalu melangkah maju, menuju takdir yang telah menantinya. Dengan langkah mantap, Satria mengikuti jalan yang terbuka di tengah kabut. Udara semakin dingin, dan angin berdesir membawa bisikan-bisikan halus yang terdengar seperti nyanyian dari dunia lain. Pepohonan di sekitarnya tampak semakin tua dan bengkok, seolah telah menyaksikan rahasia-rahasia kelam yang tersembunyi dalam kegelapan malam. Setiap langkah yang diambilnya menggema di antara dedaunan kering yang berserakan di tanah, seakan alam pun tengah memperhatikan perjalanan yang sedang ia tempuh. Di kejauhan, samar-samar terlihat sebuah bangunan tua yang menjulang di antara pepohonan. Itu adalah sebuah menara batu yang terlihat rapuh oleh usia, dengan lumut yang menjalar di dindingnya. Jendela-jendela sempitnya tampak gelap, seperti mata yang mengawasi dengan diam. Hati Satria berdegup lebih kencang. Ia tahu bahwa di dalam menara itulah jawabannya menunggu. Orang yang membunyikan lonceng gaib pasti berada di sana, menantinya. Saat ia semakin mendekati menara, Satria merasakan hawa yang berbeda. Langit di atasnya terlihat lebih pekat, seperti malam yang tidak berujung. Angin berhenti berembus, menciptakan keheningan yang tidak wajar. Seketika, pintu besar di depan menara terbuka perlahan, seakan ada kekuatan tak terlihat yang menyambutnya masuk. Ia menarik napas dalam, lalu dengan hati-hati melangkah ke dalam bangunan tersebut. Ruangan pertama yang ia masuki dipenuhi oleh bayangan. Lilin-lilin kecil yang diletakkan di sepanjang dinding memberikan cahaya redup yang hanya cukup untuk memperlihatkan siluet perabotan tua yang berdebu. Di tengah ruangan, terdapat tangga spiral yang tampaknya menuju ke lantai atas. Tanpa ragu, Satria mulai menaiki tangga tersebut, meskipun setiap langkah yang diambilnya menimbulkan suara nyaring yang menggema di dalam menara. Saat mencapai puncak tangga, ia menemukan sebuah ruangan besar yang hanya diterangi oleh cahaya bulan yang masuk melalui jendela tinggi. Di tengah ruangan itu, berdiri seseorang dengan jubah hitam panjang yang melambai perlahan dalam diam. Sosok itu tidak langsung menoleh ke arahnya, tetapi Satria bisa merasakan bahwa kehadirannya telah disadari sejak awal. "Aku sudah menunggumu." Suara orang itu terdengar tenang namun penuh ketegangan. Perlahan, sosok berjubah hitam itu berbalik, memperlihatkan wajah yang selama ini menghantui bayangan dalam cermin. Satria terkejut, bukan hanya karena ia mengenal orang itu, tetapi juga karena mata sosok tersebut memancarkan kesedihan yang mendalam. Satria berusaha menemukan kata-kata yang tepat, tetapi lidahnya terasa keluh. Orang yang berdiri di hadapannya bukanlah sosok asing. Ia adalah seseorang yang pernah ia temui dalam perjalanannya, seseorang yang ia pikir telah lama hilang. "Kenapa kau melakukan ini?" Sosok itu tersenyum pahit. "Kau tidak akan memahami jawabanku jika kau masih terjebak dalam ketakutanmu sendiri, Satria." Satria mengepalkan tangannya. "Aku tidak takut. Aku hanya ingin tahu kebenaran." Orang itu menatapnya dengan mata tajam yang seperti menembus ke dalam jiwanya. "Kebenaran?" katanya pelan, lalu tertawa kecil. "Kebenaran bukanlah sesuatu yang bisa diterima begitu saja. Kau harus siap untuk menghadapi kenyataan bahwa mungkin kau adalah bagian dari masalah ini." Satria terdiam.
Kata-kata itu menusuk ke dalam pikirannya, membuatnya ragu sejenak. Namun, ia menggeleng dan berkata dengan tegas, "Aku di sini bukan untuk mendengar teka-teki. Jika kau yang membunyikan lonceng itu, maka aku harus menghentikanmu sebelum semuanya terlambat." Sosok berjubah hitam itu menghela napas panjang. "Terlambat? Tidak, Satria. Yang terlambat bukan aku, tetapi mereka yang tidak pernah memahami apa yang sebenarnya terjadi. Aku tidak membunyikan lonceng itu untuk membangkitkan kehancuran, tetapi untuk membebaskan apa yang telah lama terkekang dalam kegelapan." Satria semakin bingung. "Apa maksudmu?" Sosok itu mengangkat tangannya, dan tiba-tiba seluruh ruangan dipenuhi dengan cahaya biru yang berkilauan. Di tengah cahaya itu, muncul bayangan-bayangan dari masa lalu, memperlihatkan sekelompok orang yang mengenakan jubah seperti sang pemanggil lonceng. Mereka berkumpul di sekitar lonceng raksasa, tetapi ekspresi mereka tidak menunjukkan ketakutan atau niat jahat. Sebaliknya, mereka terlihat seperti sedang melakukan upacara sakral, seolah mereka adalah penjaga rahasia yang telah lama dilupakan. "Aku adalah keturunan terakhir dari mereka," kata sosok itu lirih. "Mereka bukan penyihir jahat, bukan pemuja kegelapan. Mereka adalah penjaga keseimbangan antara dunia ini dan dunia lain. Lonceng itu bukan kutukan, tetapi sebuah peringatan. Namun, manusia yang tidak memahami maknanya justru menganggapnya sebagai alat pemanggil malapetaka." Satria merasa seluruh dunianya terguncang. Sejak awal ia berpikir bahwa lonceng itu adalah simbol kehancuran, tetapi kini ia mendengar bahwa mungkin ada sesuatu yang lebih dalam dari yang ia duga. "Lalu, jika kau bukan musuh, siapa yang sebenarnya berusaha menggunakannya untuk tujuan jahat?" Sosok berjubah hitam itu menatapnya dengan dalam. "Itulah yang harus kita cari tahu bersama. Aku telah membuka jalan bagi mereka yang terjebak di antara dua dunia, tetapi ada kekuatan lain yang ingin memanfaatkan hal ini untuk kepentingannya sendiri. Kita harus menghentikannya sebelum keseimbangan yang sebenarnya hilang selamanya." Satria menatapnya dengan penuh keraguan, tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa kata-kata orang itu mengandung kebenaran yang tidak bisa ia abaikan begitu saja. Ia kini berada di persimpangan jalan. Haruskah ia terus menganggap sosok ini sebagai ancaman? Ataukah ia harus bekerja sama untuk menemukan ancaman yang lebih besar? Di luar menara, langit yang tadinya gelap mulai bergetar dengan kilatan cahaya merah. Sesuatu telah bangkit. Sesuatu yang mungkin jauh lebih berbahaya daripada sekadar suara lonceng gaib. Satria menoleh keluar jendela, lalu kembali menatap orang di hadapannya. Ia telah membuat keputusan. "Aku akan membantumu," katanya mantap. "Tapi jika kau berbohong kepadaku, aku sendiri yang akan menghentikanmu." Sosok berjubah hitam itu tersenyum samar. "Jika aku berbohong, aku berharap kau memang cukup kuat untuk melakukannya." Di kejauhan, suara gemuruh terdengar, menandakan bahwa pertarungan sebenarnya baru saja dimulai. Langit di atas menara batu bergemuruh hebat, seakan marah terhadap apa yang baru saja terjadi. Kilatan merah membelah awan kelam, menciptakan celah yang menghubungkan dunia manusia dengan sesuatu yang lebih besar, lebih mengerikan. Satria dan sosok berjubah hitam berdiri berdampingan di puncak menara, menatap retakan di langit yang kian melebar. Dari dalam celah tersebut, sosok-sosok kabur mulai bermunculan, makhluk-makhluk tak bernama, bayangan yang selama ini tersegel di antara batas dunia. Satria menggenggam pedangnya erat. Seluruh perjalanan ini membawanya pada titik di mana ia harus menghadapi sesuatu yang bahkan tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia mengira lonceng gaib hanyalah alat pemanggil roh jahat, tetapi kini ia mengerti bahwa ia telah terperangkap dalam konflik yang jauh lebih besar, sebuah keseimbangan yang telah lama terguncang. "Apa yang akan kita lakukan sekarang?" tanya Satria dengan nada waspada. Ia melirik sosok berjubah hitam di sampingnya, yang berdiri dengan mata terpejam, seakan tengah mendengarkan sesuatu yang tak bisa Satria dengar. "Ada cara untuk menutup celah itu," jawab orang itu akhirnya, membuka matanya dengan sorot penuh tekad. "Lonceng harus dibunyikan sekali lagi, tetapi kali ini dengan niat yang benar. Ini bukan tentang membuka gerbang menuju dunia lain, melainkan tentang mengunci yang telah terbuka." Satria mengernyit. "Bagaimana kita tahu itu akan berhasil?" "Kita tidak tahu," jawabnya singkat. "Tapi jika kita tidak mencoba, dunia ini akan runtuh dalam kekacauan." Tanpa membuang waktu,
Mereka berlari menuju pusat ruangan di mana lonceng raksasa berdiri megah, berkilauan di bawah cahaya yang tidak wajar. Satria dapat merasakan kekuatan yang mengalir dari benda kuno itu. Energi yang begitu tua, begitu kuat, seakan berasal dari awal waktu itu sendiri. Namun sebelum mereka bisa mendekatinya, makhluk-makhluk yang keluar dari celah langit mulai turun ke menara. Sosok-sosok berbayang itu tidak memiliki bentuk yang jelas, tetapi kehadiran mereka begitu menyesakan, seakan menyedot kehidupan dari segala yang ada di sekitarnya. Satria melangkah maju, mengangkat pedangnya, lalu menyerang makhluk pertama yang mendekat. Pedangnya menebas kabut hitam yang membentuk tubuh makhluk itu, tetapi alih-alih jatuh, sosok itu malah berhamburan menjadi bayangan yang lebih kecil sebelum kembali menyatu. Serangan biasa tidak akan cukup, kata sosok berjubah hitam. Mereka bukan makhluk yang bisa dibunuh dengan senjata biasa. Lalu bagaimana caranya? Satria mundur, menghindari serangan dari salah satu bayangan yang menyambar ke arahnya dengan kecepatan tak kasat mata. Kita harus membunyikan lonceng sebelum mereka cukup kuat untuk menyeberang sepenuhnya ke dunia ini, jawab orang itu. Aku akan mengalihkan mereka, kau yang membunyikan lonceng. Tanpa menunggu persetujuan, sosok berjubah hitam mulai menggerakkan tangannya, menciptakan lingkaran cahaya di udara yang menghamburkan makhluk-makhluk bayangan itu. Meskipun tidak sepenuhnya menghancurkan mereka, cukup untuk memberikan Satria celah untuk bergerak. Ia berlari secepat mungkin, mendekati tali rantai besar yang menggantung di samping lonceng. Begitu tangannya menyentuh rantai itu, ia merasakan sesuatu yang aneh. Ada suara yang berbisik di dalam pikirannya, suara-suara yang mencoba menggoyahkan keyakinannya. Ia mendengar jeritan, tangisan, dan panggilan yang mengundangnya untuk menghentikan niatnya. Tidak, gumamnya sambil menggertakkan gigi. Aku tidak akan jatuh dalam jebakan ini. Ia menarik rantai dengan segenap kekuatannya, dan lonceng pun bergetar hebat. Suara dentang pertama terdengar, menggema ke seluruh menara dan menembus batas antara dunia. Cahaya biru berpendar dari permukaannya, menyalakan ukiran-ukiran kuno yang tersembunyi dalam logamnya selama berabad-abad. Makhluk-makhluk bayangan itu menjerit. Tubuh mereka mulai terkoyak oleh gelombang suara suci yang dipancarkan oleh lonceng. Mereka berusaha melarikan diri, tetapi tidak ada tempat untuk pergi. Celah di langit mulai menyusut, menarik mereka kembali ke tempat asalnya. Satria menarik rantai itu sekali lagi, menghasilkan dentang kedua yang lebih kuat. Getarannya merambat hingga ke dalam tanah, menghancurkan ilusi yang menutupi menara ini selama berabad-abad. Sosok berjubah hitam menatapnya dengan mata penuh harapan. Sekali lagi, teriaknya. Dengan seluruh kekuatan yang tersisa, Satria menarik rantai itu untuk terakhir kalinya. Dentang ketiga terdengar. Kali ini begitu dahsyat hingga seluruh dunia terasa bergetar. Cahaya putih menyilaukan memenuhi langit, menyelimuti seluruh menara dan menyapu habis makhluk-makhluk yang tersisa. Celah di langit menutup dengan suara gemuruh, menandakan akhir dari ancaman yang telah menggantung di ambang kehancuran. Saat semuanya kembali sunyi, Satria terhuyung ke belakang. Tubuhnya lelah setelah mengerahkan seluruh tenaga yang ia miliki. Sosok berjubah hitam berjalan mendekatinya, menatap lonceng yang kini terlihat lebih damai, seakan beban yang selama ini ia pikul telah dilepaskan. Sudah selesai? Tanya Satria dengan napas tersengal. Sosok itu mengangguk. Untuk saat ini, ya. Tapi keseimbangan harus terus dijaga. Lonceng ini tidak boleh dibunyikan lagi oleh tangan yang salah. Satria menghela napas panjang. Ia menatap cakrawala, yang kini perlahan kembali normal. Tidak ada lagi kilatan merah, tidak ada lagi suara mengerikan dari dunia lain. Hanya keheningan malam yang mendamaikan. Jadi, apa yang akan kau lakukan sekarang? Tanya Satria akhirnya. Sosok berjubah hitam menatap langit sebelum menjawab. Aku akan tetap di sini, menjaga agar ini tidak terulang lagi. Satria mengangguk, menerima keputusan itu. Ia tahu bahwa ini bukan akhir dari segalanya, tetapi hanya sebuah bab dalam perjalanan panjang untuk menjaga keseimbangan dunia. Dengan langkah berat, ia berbalik dan mulai berjalan menuruni tangga menara, meninggalkan sosok itu sendirian bersama lonceng yang kini diam dalam ketenangan. Namun, sebelum ia benar-benar pergi, ia menoleh sekali lagi, menatap menara yang menjulang tinggi di bawah cahaya bulan. Dalam hatinya, ia tahu bahwa suatu hari nanti, suara lonceng itu mungkin akan terdengar kembali. Tetapi untuk sekarang,
dunia akhirnya bisa beristirahat dalam kedamaian.